Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjidil Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di salah satu rumahnya ini. Tentunya berkumpulnya kita di rumah Allah taala yang kita harapkan adalah kebaikan. Kita melangkahkan kaki menuju tempat ini dengan harapan ini menjadi jalan yang memudahkan kita untuk sampai di surganya kelak. Sebagaimana sabda baginda kita Nabi Muhammad SAW, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, ya maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju ke surga. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini, jalan kita semakin dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk sampai di surganya kelak. Amin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dari kitab tafsir Juz Amma yang disampaikan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari surat Al-Fatihah yang disampaikan beliau, surat Al-Fatihah. Sekarang kita masuk kepada surat An-Naba, surat pertama dari Juz Amma tersebut. Baik. Di dalam surat An-Naba Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Baik. Kita sampai di ayat 16 dulu sebagaimana yang disampaikan oleh Fadhil Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dari 16 ayat yang pertama surat An-Naba, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah berfirman diawali dengan amma yatasaalun. Amma ini hasilnya kan dari dua kata, an dan ma. An dan ma. Jadi an itu tentang, ma itu apa? Jadi tentang apa yatasaalun, mereka itu saling bertanya-tanya. Nah, jadi maknanya amma yatasaal haula. Tentang apa sih yang mereka itu bertanya-tanya, saling menanyakan. Nah, ungkapan seperti ini ketika disampaikan di awal, ya, pembuka sebuah pembicaraan atau pembuka sebuah surat seperti ini, maka ini juga bermakna sebagai
tanbih ya, ketika ada orang ditanya, maka orang yang ditanya itu akan memberi perhatian tentang jawabannya itu apa. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di antara uslub yang ada dalam Quran menggunakan pembuka surat dengan ungkapan seperti ini. Yang mana ini bisa menarik perhatian orang. Tentang apa sih mereka bertanya-tanya? Ketika ditanya seperti ini, maka tentang apa ya? Pasti kan begitu ya ketika mendengar seperti itu. Jadi ketika Allah menyatakan tentang apa mereka itu saling bertanya. Nah, tentunya ini mengundang perhatian dari orang yang mendengar dari ungkapan tersebut. Tsumma Allah azza wa jalla an hadha su'al. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab tentang pertanyaan ini. Allah menjawab sendiri. Yaitu jawabannya apa? Anin naba'il azim. Yaitu tentang an-naba. An-naba itu adalah perkara atau berita yang besar, ya, bukan sekedar khobar tapi an-naba. Macam keterangan al-azim, yang agung, ya, perkara besar yang agung. Yang mana perkara yang besar agung ini ternyata biasanya kan kalau suatu yang besar itu kan orang gampang sepakat kan itu, karena jelas kan itu, perkara yang besar itu kan jelas. Berbeda dengan perkara yang kecil, yang samar itu mesti orang akan banyak berbeda pendapat kan. Nah, tapi di sini ketika mendapati sesuatu yang besar, ternyata banyak orang juga berselisih. Allah menyatakan alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang mana mereka itu tentang hal tersebut, tentang yang besar itu mereka itu banyak berselisih. Saling berselisih. Ya. Nah, apa itu naba yang dimaksud? Berita besar yang dimaksud itu apa? Maka naba ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal bayyinati wal huda, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk, yaitu agama kita ini agama Islam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agama Islam kepada kaum Quraisy. Ini adalah sebuah peristiwa yang besar. Dan khususnya yang beliau sampaikan itu menjadi perkara yang besar itu adalah tentang perkara-perkara atau kabar-kabar tentang hari akhirat, hari kebangkitan, hari adanya pembalasan. Maka perkara seperti ini menjadi hal yang berat, yang besar bagi orang-orang Quraisy pada saat itu. Sehingga ketika pertama kali Nabi SAW diperintahkan untuk menyampaikan agama Islam terang-terangan, maka beliau naik ke sebuah bukit, lalu memanggil orang-orang Quraisy, panggil suku-sukunya kumpul di sana. Lalu Nabi mengatakan bahwasanya, bagaimana kalian kalau sekiranya aku kabarkan bahwasanya di balik bukit sana itu ada rombongan pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Maka mereka pun mengatakan percaya. Kami tidak pernah mendapati kamu berdusta, kamu al-amin, gelarnya terpercaya. Tapi kemudian belum mengatakan bahwasanya yang aku peringatkan kepada kalian adalah lebih besar daripada itu. Di sana itu nanti ada surga dan neraka, di akhirat ada surga dan neraka. Bagaimana responnya seperti ini? Ya, di antaranya yang merespon ya Abu Lahab. Tabat yadaka ya Muhammad. Celaka engkau wahai Muhammad. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kita? Jadi tidak percaya. Berselisih mereka itu tentang perkara hari kiamat. Padahal ini adalah perkara besar, perkara yang pasti semuanya kita akan mengalaminya. Semua manusia pasti akan mengalami hal tersebut. Maka waqad ikhtalafan nas fi hadan naba alladzi ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia itu mereka benar-benar berselisih tentang berita besar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faminhum man aman nabi wa shadaqa. Di antara mereka itu ada yang beriman dengan berita besar tersebut, dan ada pula dan mereka membenarkan. Ya, termasuk di antaranya yang paling terkenal ya Abu Bakar As-Siddiq, membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga para sahabat
ya, yang termasuk 10 sahabat jamin masuk surga. Mereka termasuk orang-orang yang awal membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Terus, wa minhum man kafara bihi wa kadzaba. Di antara mereka ada orang yang kufur, gak percaya. Kufur ini kan dari kata bahasanya itu kan seperti menutup, ya, menutup diri, menutupi diri dari kebenaran. Jadi tidak mau menampakkan kebenaran dalam dirinya. Wa kadzaba, dan mendustakan. Pelopornya ya pamannya sendiri, Abu Lahab. Paman langsung dari Rasulullah SAW. Itu menjadi termasuk pelopor yang mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pamannya ini, ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendakwahkan ajarannya kepada kaum Quraisy, ya, pamannya ini senantiasa mengganggu, menghalangi, ya, bahkan melempari, mengatakan kepada orang-orang jangan percaya. Jadi seperti itulah bahwasanya pamannya Abu Lahab seperti itu sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjelaskan bahwasanya mereka itu orang-orang yang mendustakan itu, ya, di dunia mereka bisa mendustakan, tapi nanti di akhirat mereka pasti akan mengetahui apa yang selama ini mereka dustakan, bahwasanya itu adalah suatu perkara yang benar, suatu yang pasti terjadi. Yang demikian itu apabila mereka telah sampai di hari kiamat, mereka dibangkitkan di hari kiamat, ya, maka kemudian apa yang selama ini mereka tidak percaya, maka itu akan nampak di depan mata mereka. Apa yang selama ini disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar-benar, ya, nyata di hadapan mata mereka. Sehingga apa? Allah menyatakan kepada kita bahwasanya kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, mereka pasti akan mengetahui. Jadi sekali-kali tidak perlu diperselisihkan lagi, mereka pasti nanti akan mengetahui. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali mereka pasti akan mengetahui tentang an-naba tersebut, peristiwa besar yang akan terjadi. Jadi Allah menyatakan bahwasanya kalla saya'lamun. Sekali-kali tidak, bahwasanya mereka nanti pasti akan mengetahui tentang apa yang selama ini mereka perselisihkan, itu pasti mereka akan mengetahui nanti di hari kiamat. Tsumma kalla saya'lamun. Kemudian sekali-kali tidak, bahwasanya mereka juga pasti nanti akan mengetahui tentang apa yang selama ini mereka perselisihkan. Maka pengulangan ayat ini menunjukkan adanya penekanan dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya ini pasti benar-benar terjadi. Ditekankan maknanya supaya kita meyakini betul bahwasanya itulah yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang nikmat-nikmatnya kepada para hambanya. Untuk apa? Ya, untuk menetapkan bahwasanya nikmat-nikmat ini menjadi sebuah nikmat yang sudah seharusnya untuk disyukuri. Manusia, para jamaah, terkadang mereka itu lalai, terkadang mereka itu lupa dengan nikmat yang Allah berikan, sehingga mereka itu kufur, sehingga mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian Allah mengingatkan dengan nikmat-nikmat yang selama ini Allah berikan kepada manusia. Allah menyatakan, alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi ini mihada? Mihada itu sebagai hamparan. Maksudnya adalah ja'alallahu al-arda mihadan mumahidatan lil khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan bumi ini sebagai hamparan yang datar untuk makhluk. Ya, bukan
sebagai sebuah permukaan yang saling berhimpit atau saling berkaitan. Yang mana tentunya kalau seperti itu ya kita tidak bisa bercocok tanam. Ya, bukan suatu hal yang keras misalkan seperti itu. Bukan seperti batuan yang miring atau batuan yang keras yang itu tidak bisa ditanami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini sebagai sesuatu yang datar. Ya, yang mana kita bisa berjalan dengan mudah, bukan sebagai suatu tempat yang sulit untuk dilewati. Ya, kalau kita lihat misalkan di sini para jamaah di kota kita ini di Batu ini kan di atas gunung kan gitu ya. Ya, kita dapati kota kita Batu ini adalah kota yang terhampar. Kan gitu. Sehingga di sini bisa menjadi sebuah kota banyak di sini dihuni oleh manusia. Tapi coba kalau kita lihat misalkan ke sebelah barat kita dikit di situ, di Panterman gitu. Itu susah di sana kan, meskipun ada villa-villa di sana tapi orang nggak banyak tinggal di sana karena harus nanjak, ya harus melewati jurang-jurang. Ketika Allah menjadikan kebanyakan bumi ini sebagai hamparan yang datar, maka di sanalah kemudian manusia itu bisa tinggal dengan nyaman. Ya, pasti bahwasanya tempat tinggal itu akan dipilih di tempat-tempat yang mudah untuk beraktivitas kan gitu. Ya, manusia tidak milih kepada tempat-tempat yang susah. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi kita ini bukan sebagai sesuatu yang lunak seperti lumpur gitu. Yang mana kalau itu seperti itu ya tentu kita nggak bisa mengambil beraktivitas di sana kan gitu. Misalkan seperti dulu ada yang namanya likuifaksi misalkan seperti itu, tanah menjadi lumpur. Ya bangunan pada ketelan semua kan itu, orang nggak bisa beraktivitas di sana. Ya makanya kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini adalah mumahidatan sebagai sebuah dataran yang lampang bagi kita ya, maka ini adalah untuk kemaslahatan kita ya, untuk kemanfaatan yang bisa kita dapatkan. Kita bisa ya dengan di bumi ini kita bisa bertempat tinggal. Kita bisa bercocok tanam, ya. Kita bisa berniaga. Kita bisa ya banyak hal yang bisa kita lakukan di tempat yang datar seperti ini. Lalu Allah menjadikan wal jibala autada, dan gunung-gunung itu sebagai pasak, sebagai paku. Para jamaah, kalau kita melihat seperti ini, mungkin kita merasa gimana ceritanya gunung kok bisa menjadi paku kan gitu ya. Tapi kalau kita mempelajari ya dalam ilmu geografi misalnya seperti itu, kita tahu dan terbukti secara ilmiah bahwasannya memang dahulu yang namanya daratan di muka bumi ini bergerak, bergeser-geser kan gitu ya. Nah, sehingga ada dulu lempeng Asia, lempeng Australia, lempeng Eropa, semuanya bergeser-geser. Nah, lalu ketika bergeser seperti itu kan tidak nyaman untuk ditempati. Jangankan yang bergesernya banyak gitu ya. Ya geser sekarang kalau terjadi geseran sedikit saja, sesar misalkan itu ada sesar darat atau sesar laut, itu sudah banyak menimbulkan kerusakan kan gitu. Apalagi kalau misalkan gesernya sampai jauh. Nah, itu terjadi. Ya, dulu bagaimana Afrika dengan Asia menyatu akhirnya terpisah. Nah, itulah. Ketika seperti itu tentu tidak nyaman untuk dihuni. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan jibal, gunung itu sebagai pasaknya sehingga daratan tersebut kemudian menjadi tenang, menjadi tidak bergeser lagi. Ya. Yang mana pasak ini ya ibaratnya seperti kalau kita misalkan membuat tenda gitu ya, kan ada pasak-pasaknya di pojok-pojok supaya tendanya itu tidak roboh ya, supaya tidak bergeser, tidak terlepas angin gitu ya. Nah, ya. Lalu Allah juga menyatakan dalam Al-Quran,
wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Ya, dan dia telah menjadikan di bumi itu ya adanya gunung-gunung yang dari atas yang kemudian Allah memberkatinya. Jadi itu memang sebagai paku. Dan tentunya bahwasanya kalau kita lihat ya di dalam ilmu ilmu geologi seperti itu, ternyata bahwasanya gunung-gunung itu ya munculnya itu Allah jadikan ya mereka itu bisa menjulang tinggi ke atas itu karena ada dorongan dari dalam perut bumi, ya, dari magma yang mendorong datang ke atas sehingga itu tidak bergeser lagi kan gitu. Dan itu bisa kita lihat ya di dalam gunung itu di sana banyak magma gunung berapi itu. Nah itu juga bersambung kepada inti bumi. Itu yang disampaikan oleh para ilmuwan ya, ilmuwan geologi, bahwasanya itulah yang menjadikan kemudian bumi ini tidak gampang bergeser. Berikutnya Allah Ta'ala berfirman, wa khalaqnakum azwaja. Dan kami telah menciptakan kalian itu berpasang-pasangan. Artinya ya manusia itu diciptakan dengan berbagai macam jenisnya. Ada laki-laki, pasangannya ada perempuan. Ya. Ada manusia yang kecil, ada manusia yang besar. Ada kulit hitam, ada kulit putih. Ya. Ada orang yang berbahagia, ada orang yang susah. Dan banyak lagi pasangan-pasangan yang ada di dalam kehidupan manusia. Ya. Ini adalah semua atas ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpasang-pasangan seperti itu, ya, saling berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Dan itu semuanya sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita selaku manusia itu ya senantiasa kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran ya dari apa yang telah Allah ciptakan untuk kita, apa yang telah Allah takdirkan untuk kita, maka di sana itu ada banyak kebaikan-kebaikan di sana. Dan kita dengan seperti itu kita bisa meyakini bahwasanya Allah itu adalah zat yang maha mampu untuk menjadikan segala manusia itu dengan segala macam bentuk dan perbedaannya. Mengapa demikian? Karena dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu cuma dari satu. Siapa? Yaitu Bapak kita Adam. Lalu ciptakan pasangannya, yaitu Ibunda Hawa. Dan ciptakannya itu juga dari tulang rusuknya. Jadi dari bahan yang sama. Tapi kemudian setelah itu berkembang biak ya keturunan Nabi Adam menjadi manusia yang berbeda-beda. Ya, kita berbeda dengan orang-orang Asia Timur, ya, berbeda dengan orang Asia Barat, berbeda dengan orang Afrika, berbeda dengan orang Eropa, orang Amerika, semuanya berbeda-beda padahal dulunya sama. Maka itulah termasuk di antara maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya manusia itu bisa berbeda-beda ya, dan kemudian meskipun ya mereka itu berasal dari orang tua yang sama. Lalu kemudian para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai subata. Subata itu maksudnya adalah sebagai qati'an lit-ta'ab, sebagai pemutus rasa capek atau kelelahan. Ya, penghilang kelelahan. Ya, tidur itu akan menghilangkan keletihan yang sudah terjadi. Dan tidur itu akan menjadikan seseorang mendapatkan kembali semangat, ya, fresh atau seger ketika sudah selesai dari tidurnya. Ya, makanya kalau kita lihat misalkan orang yang sudah kelelahan, orang yang sudah capek gitu, ya untuk mengembalikan kondisinya, ya mereka akan tidur. Ya, sehingga kembali lagi menjadi orang yang segar gitu. Dan tidur ini para jamaah, ini juga termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga termasuk apa? Yaitu termasuk
ayat atau tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli." Termasuk tanda kekuasaannya Allah adalah tidurnya kalian di waktu malam dan di waktu siang. Dan ketika kalian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini para jamaah ya, tidur. Ya, tidur ini memang nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita manfaatkan tidur dengan baik sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, maka tidur akan banyak sekali membawa kebaikan. Banyak sekali membawa kebaikan. Bahkan ketika tidur itu dikerjakan dengan cara yang benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah, ya tadi kan Allah menyatakan tidur ini sebagai pemutus lelah ya. Jadi kalau misalkan siang kita sedang aktivitas gitu kan, lalu kemudian malamnya ya kita gunakan untuk istirahat, maka besoknya kita akan segar. Tapi coba kalau misalkan dengan kurang tidurnya, misalkan lembur seperti itu, badan nggak enak, pegel-pegel semua kan gitu ya, akan terasa capek gitu. Nah, dan yang terbaik kalau tidur menurut Rasulullah SAW itu adalah beliau menyatakan beliau itu ya tidak suka kepada orang yang tidur sebelum isya dan tidak suka kepada orang yang ngobrol setelah isya. Jadi kalau setelah isya sudah nggak ada aktivitas yang manfaatnya, sudah segera tidur saja. Nanti bisa bangun di akhir malam untuk sholat. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Termasuk juga di dalam ayat tadi kan, di dalam surat Ar-Rum ayat 23, Allah menyatakan mana mukum bil-laili wan-nahar, tidur kalian di waktu malam dan di waktu siang. Maka ini juga termasuk mukjizat. Bahwasanya tidur di waktu siang itu kan dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sebagai qailullah ya. Tidur sejenak di waktu siang. Maka ini manfaatnya luar biasa. Manfaatnya sangat besar. Ya di antara manfaatnya kalau orang yang qailullah itu ya akan dimudahkan untuk bisa bangun di akhir malam. Ya, akan memudahkan bangun. Termasuk juga ya qailullah ini ya akan mengembalikan semangat beraktivitas. Kalau misalkan kerja dari pagi jam 8 gitu kan, kemudian sampai siang. Nah, ini biasanya kalau dilanjut sampai sore. Jam siang sampai sore itu sudah jam-jam capek, jam-jam lelah itu. Tapi kalau misalkan di siang harinya itu mungkin setelah duhur atau setelah makan siang itu ada istirahat sejenak, nggak lama. Dalam penelitian itu, ya namanya kan Rasul menyebutkan qailullah ya, tidur sejenak itu waktu siang. Nah, di dalam penelitian diungkapkan sana tidur yang terbaik itu hanya 15 sampai 30 menit, nggak lebih daripada itu. Itu sudah bisa mengembalikan kondisi fresh kembali. Ya. Jadi itulah. Dan ini sudah banyak dipraktekkan di ya misalnya perusahaan-perusahaan besar ya, termasuk perusahaan internasional. Ya, bahkan yang mereka itu juga basicnya non muslim gitu kan, sudah ada yang menerapkan seperti ini bahwasanya karyawan itu siang harinya diistirahatkan. Ya. Dan ada juga sekolah-sekolah yang full day, siangnya juga seperti itu. Karena kalau sekolah dari pagi sampai sore, itu murid akan ya kelenger kan gitu ya. Nah, makanya kemudian diberikan waktu siangnya itu untuk bisa istirahat. Ya. Nah, dengan istirahat meskipun sejenak ya, 15 menit atau itu sudah menjadikan fresh kembali, sudah bisa berpikir normal kembali. Jadi memang termasuk di sini adalah wa min ayati, termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tentang tidur tersebut. Nah, tetapi kalau tidur disalahgunakan, ya tentunya juga tidak baik ya. Manusia aktivitasnya hanya tidur saja, siang malam tidur, ya itu juga tidak baik. Nah. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami telah menjadikan malam itu sebagai pakaian. Ai ja'alallahu hadzal lail, Allah menjadikan malam ini alal ard sebagai di atas bumi ini bimanzilatil libas, sebagaimana kedudukannya sebagai pakaian. Ya, seakan-akan bumi itu memakai pakaian atau memakai jilbab yang berupa malam tersebut. Nah, ini bisa dilihat ya ketika misalkan dalam penerbangan atau di pesawat itu ya, atau dalam satelit misalkan seperti itu. Nah, ketika dilihat dari atas, ya bumi di waktu malam itu kan kelihatan gelap kan gitu.
Seakan-akan itu seperti seorang yang mengenakan jilbab yang berwarna hitam. Ya. Maka di sini Allah kemudian menjadikan itu sebagai libas, ya, sebagai pakaian yang mana gelap itu menutupi separuh bumi. Nah, jadi Allah sebutkan wa ja'alnal laila libasa. Nah, termasuk ini juga tanda yang luar biasa. Mungkin di zaman dulu kan tidak pernah terbayang ya gimana pakaian bumi pakai pakaian kan gitu. Tapi zaman sekarang dengan teknologi yang sekarang sudah banyak penerbangan tinggi, maka kan nampak gitu kan dengan pesawat itu kan kelihatan. Ketika bumi ini di waktu siang, di waktu malam kelihatan. Yang di bagian malam itu terlihat seperti orang sedang memakai jilbab gitu di bagian kepalanya. Nah itulah bahwasanya Allah menyebut bahwasanya wa ja'alna laila libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami telah menjadikan siang itu sebagai ma'ash. Ya, ma'ash. Ma'ashan ya'isun nasu fihi fi tulabir rizq ala hasbi darajatihim wa ala hasbi ahwalihim. Jadi ma'ash di sini maksudnya bahwasanya seseorang itu atau manusia itu mereka hidup. Mereka beraktivitas untuk mencari rezeki sesuai dengan ya kedudukan mereka, sesuai dengan keadaan mereka. Inilah fungsinya siang. Jadi siang ini digunakan untuk ma'ash, untuk kehidupan. Jadi menjadi hal yang kurang pas ketika misalkan dibalik gitu kan. Malamnya itu untuk hidup, kemudian siangnya untuk tidur. Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang Allah firmankan di sini. Dan banyak ya orang seperti itu ya, ketika paginya sampai siangnya tidur, apalagi kalau misalkan Ramadan gitu. Ya, apalagi kalau Ramadan tidur dari subuh, duhur, habis duhur tidur lagi sampai asar. Sorenya tinggal apa itu biasanya jalan-jalan gitu, apa istilahnya itu ngabuburit gitu. Ya, malamnya mulai gitu ngobrol ya, nonton gitu. Ya tidak seperti itu ya. Ya kalau misalkan malamnya untuk kalau misalkan seorang itu Ramadannya itu malamnya misalkan untuk taraweh misalkan seperti full semalaman taraweh. Insya Allah siangnya nggak begitu ngantuk, paling tidur sejam 2 jam cukup gitu. Tapi kalau misalkan malamnya itu dipakai hal-hal yang kurang manfaat ya untuk begadang, untuk nonton, untuk ya misalkan cangkruan, maka itu siangnya akan ngantuk berat gitu. Ya. Jadi waja'alnan nahara ma'asha. Siang itu ya artinya untuk beraktivitas bukan untuk tidur. Ya. Dan ini termasuk nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Allah menjadikan adanya siang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bangun di atas mereka itu ada 7 langit yang kokoh. Ya, langit 7 lapis yang kokoh. Allah menyatakan langit dengan shidada. Ya, karena langit itu kokoh, kuat ya. Sebagaimana firman-Nya, was-samaa'a banaina bi'aidi wa inna lamusi'un. Dan langit itu ya telah kami bangun dengan tangan kami dan sesungguhnya kami benar-benar ya berkuasa. Jadi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah membangun langit itu dengan kuat. Lalu Allah menyatakan wa ja'alna sirajan wahaja. Dan kami telah menjadikan siraj. Ya, siraj itu pelita, wahaja ya. Jadi di sini maksudnya adalah matahari. Matahari yang dia itu memiliki pelita yang memiliki cahaya yang memancar. Maka ini juga termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari memiliki panas ya. Wahaja yang mana itu panasnya ya ketika di misalkan musim panas itu ya sangat panas. Kalau di daerah kita mungkin nggak terasa gitu ya. Mungkin kita di kemarau, apalagi di sini di Batu yang paling panas berapa sih?
30 mungkin ya. Ya cuma segitu. Tapi kalau kemarin coba jangan misalkan ngikuti beritanya jamaah haji gitu. Sampai 45 di sana. Panas sekali kalau di musim panas. Ya itu kalau di sana. Makanya kalau terjadi musim panas seperti itu, ya itu termasuk ya, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana pula kalau misalkan nanti matahari benar-benar didekatkan kepada kita di atas kepala? Maka tentu kita butuh ya naungan pada hari tersebut. Padahal pada hari tersebut tidak ada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari di atas kepala secara satu mil. Semua manusia kepanasan kecuali yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada 7 golongan ya, 7 golongan yang di sana mendapatkan naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jasa yang pertama misalkan seperti pemimpin yang adil ya. Lalu kedua adalah para pemuda. Ya, pemuda termasuk pemudi ya, yang mereka itu mengisi hidupnya itu dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian juga ada ya orang yang mereka itu bersedekah ya dengan tangan kanannya dirahasiakan sampai tangan kirinya tidak tahu. Ya. Lalu ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi bersendirian ya hingga kemudian meneteskan air mata. Lalu kemudian juga ada orang yang mereka itu bertemu ya, 2 orang yang saling bertemu, tapi bertemu dan berpisahnya mereka hanya karena Allah SWT, bukan karena perkara dunia. Dan tentunya di sana juga ada orang yang ketika misalkan digoda untuk berbuat menyimpang, tapi dia mengatakan ini akhafullah, saya takut kepada Allah, jadi menjaga diri, tidak mau berbuat meskipun di sana itu udah ada kesempatannya digoda oleh wanita yang cantik, wanita yang memiliki kedudukan, dia mengatakan takut kepada Allah. Ya itulah diantara ya orang-orang yang nanti mendapatkan naungan di hari kiamat selain daripada naungannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin adzan isya dulu ya. Baik, kita cukup dulu, kita adzan isya. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kembali ya apa yang tadi disampaikan. Kita masih di dalam ayat waja'alna sirajan wahaja. Dan kami telah menjadikan adanya siraj yang wahaja. Yang mana itu apanya berkobar-kobar, ya, nyalanya berkobar-kobar. Dan tentunya di sana memiliki panas yang luar biasa. Sehingga ketika kita mendapati adanya panas yang dahsyat dari matahari, maka sejatinya itu adalah hembusan dari neraka jahanam. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad SAW, "Idza shtaddal harra fa'abradu bis-shalah. Fa inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Ya, apabila panas itu sangat kuat atau menjadi sangat terik panasnya, maka berarti fa'abridu bis-shalah, maka dinginkanlah dengan salat. Jadi kalau kita merasa panas sekali, maka sebagai solusinya adalah dengan salat. Fa inna syiddatal harri, karena dahsyatnya panas itu min fayhi jahannam, dari hembusan neraka jahanam. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Dan seperti ini para jamaah, ya tentunya kita selaku orang mukmin sami'na wa ata'na. Kita percaya dan kita mengimani apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, bahwasanya panas yang seperti ini, yang ketika misalkan menimpa kita terasa sangat panas, ya itu adalah termasuk di antara hembusan neraka jahanam. Nabi kita juga bersabda, "Ishtakatin naru ilallahi faqalat ya Rabb akala ba'di ba'dha." Jadi neraka itu kan panasnya itu kan dahsyat gitu ya. Saking dahsyatnya sampai kemudian neraka itu sampai mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi neraka itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diadukan? Ya Rabb, wahai Rabb, akala ba'di ba'dha.
sebagian bagian neraka itu memakan bagian yang lainnya karena saking dahsyat. Maka sebagai solusinya fa'adina laha binafasain. Lalu diizinkan neraka itu untuk memiliki 2 nafas. Nafsun fisyita, 1 nafas di waktu musim dingin. Wa nafsun fissoif, dan 1 nafas di musim panas. Fa'ashaddu ma tajiduna minal bardi min zamhariri jahannam. Sehingga ketika kita mendapatkan kondisi yang paling dingin, ya misalkan seperti kita di sini, misalkan merasakan ini kan mendekati puncak-puncaknya dingin gitu kan. Bahkan mungkin kalau di daerah sekitar Bromo sana, sangat puncak dingin itu kan bisa sampai membeku kan gitu ya. Maka itu apa kata Nabi SAW? Ya, maka itu adalah min zamhariri jahannam. Jadi itu termasuk ya hembusan dingin yang sampai membeku dari neraka jahanam. Ya. Jadi inilah yang dihembuskan jahanam. Wa asyadda ma yakunu minal harri, dan termasuk ketika mendapati panas yang sangat itu, yang paling panas, maka itu adalah min faihi jahannam. Itu termasuk juga hembusan nafasnya jahanam. Ya, kalau kita mungkin di sini lebih banyak mendapatkan dinginnya kan gitu ya. Nah, di saat puncak-puncaknya dingin itulah itu termasuk ya zamhariri jahannam ya. Nafas yang sampai membekukan ya dari neraka jahanam. Itu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka kalau kita selaku orang mukmin, kita beriman dengan yang demikian ya. Meskipun nanti di sana, di luar sana ada banyak teori ya, mengapa dingin, mengapa misalkan dingin itu karena mungkin jaraknya matahari atau epelium itu jarak matahari terjauh dari bumi dan sebagainya. Ya, itu kan teori kan gitu. Tapi kalau kita percaya kepada hadis Nabi, ternyata inilah sebabnya ya. Baik. Nah, adanya panas dan dingin tentu di sana itu ada banyak maslahat ya bagi kita, kehidupan manusia. Ya. Kita bisa mendapatkan adanya manfaat ya dengan perbedaan cuaca tersebut. Ya, misalkan di sana ya akan bisa menjadi musim yang berbeda untuk kita bercocok tanam. Di musim panas tanamannya apa, di musim dingin tanamannya apa. Ya, kalau di daerah-daerah yang dataran rendah ya misalkan musim hujan itu bisa untuk tanaman padi kan gitu ya. Kalau misalkan di musim kemarau tanaman yang lain yang tahan dengan kering ya, seperti itu. Dan tentunya banyak lagi ya faedah-faedah yang lain yang termasuk juga misalkan di daerah musim gugur. Ya, di sana ketika panas akan terjadi gugur kan gitu ya. Lalu ketika masuk menjelang musim semi, ya maka akan kembali berdaun dan berbunga, tanaman apel, tanaman anggur dan yang lainnya. Nah, itu termasuk di antara faedah dari adanya perbedaan musim tersebut. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan adanya sirajan wahaja, lalu Allah mengiringi dengan, kan itu tadi kan panas, ya, panas yang mengeringkan, ya. Lalu Allah mengiringi dengan wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Dan telah kami turunkan dari awan-awan itu air yang bercucur, ya, tercurah. Nah, ini adalah air yang tentunya namanya air ya pasti membasahi, membawa kesejukan, membawa perkara yang dingin. Dan dengan air inilah Allah Subhanahu wa taala kemudian menghidupkan bumi kita. Ya, menghidupkan tanaman. Ya, maka kemudian dengan adanya panas matahari dan juga dengan adanya dinginnya atau sejuknya air hujan, maka di sanalah kemudian bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang bagus, ya. Adanya air dan cukup sinar matahari, maka tanaman akan berproduksi dengan sempurna. Kalau tidak ada matahari juga kurang bagus produksinya kan gitu. Karena misalkan mendung terus atau hujan terus ya itu kurang bagus untuk tanaman. Apalagi kalau juga ini tidak ada air maka tanaman akan kering. Maka dengan adanya keduanya inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan tanaman-tanaman kita itu bisa bermanfaat dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Linukhrija bihi habban wa nabata, supaya kami mengeluarkan dengan hujan itu habban wa nabata, biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ya. Dengan adanya air, hujan, lalu ya tumbuh-tumbuhan akan hidup,
tanah yang gersang menjadi hijau. Bahkan kemarin, ya misalkan seperti di awal tahun kemarin ketika di Saudi yang selama ini terkenal gersang saja, dapat hujan selama 1 pekan, maka sudah menjadi hijau gunung-gunungnya. Jadi di Mekah seperti ini. Ya. Lalu wajannatin alfafa, dan juga di sana ada kebun-kebun, ya, kebun-kebun dan taman-taman, ya, yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yang mana itu juga saling berhimpitan, saling sambung menyambung, gitu ya. Yang mana itu kemudian menjadikan tanaman yang lebat, ya. Bahkan kalau kita lihat di daerah-daerah yang banyak hujannya, misalkan hutan-hujan tropis seperti itu, ya kita bisa melihat sekali bahwasanya di sana itu pohon satu menumpang pohon yang lainnya, ya, saling ini, ya, akhirnya kemudian di sana menjadi ada pohon yang besar, ada yang kecil, ya, ada semak belukar, ya, semuanya itu adalah ke atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa melihat di sana bahwasanya dengan seperti itulah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kesejukan yang ada di bumi ini, oksigen terjaga, ya. Kemudian keanekaragaman hayati juga terjaga di adanya hutan-hutan tersebut. Makanya ini penting sekali ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit, ya, adanya hujan, lalu di sana ditumbuhkan banyak tanaman sehingga menjadikan ada hutan, ya, hutan hujan tropis dan hutan-hutan yang lainnya, yang tentunya itu semuanya bermanfaat bagi kehidupan kita selaku manusia yang ada di muka bumi ini. Baiklah para jamaah, mungkin ini dulu yang bisa kita ambil faedah-faedah dari surat An-Naba ayat yang pertama sampai yang ke-16. Baik, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan dari jamaah sekalian, pertanyaan ataupun yang lain, dipersilakan. Baik, alhamdulillah, kalau tidak ada, yang mudah-mudahan ya dengan adanya firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Naba seperti ini, ya, menjadikan kita ya semakin yakin tentang adanya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, kita tutup majelis kita dengan doa untuk majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.